Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Apa yang dimaksud dengan akar-akar persamaan kuadrat? Akar persamaan kuadrat adalah bilangan pengganti variabel, sehingga persamaan kuadrat itu bernilai benar. Jadi akar-akar itu adalah bilangan pengganti variabel pada persamaan kuadrat, sehingga persamaan kuadratnya bisa bernilai benar. Kita langsung saja ke contoh. Misal ada persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Kira-kira akar-akarnya apa? Kita coba. Kalau X-nya kita ganti dengan 2. Kalau X-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 ditambah 6, apakah sama dengan 0? 4 tambah 10 tambah 6 ternyata tidak sama dengan 0. Berarti 2 bukan akar dari persamaan X kuadrat plus 5X plus 6. Kenapa? Karena kalau X-nya diganti dengan 2, maka persamaannya salah. Pernyataannya tidak sama dengan 0. Berarti 2 bukan akar persamaan kuadrat. Dua bukan akar persamaan kuadrat. Kita coba lagi. Bagaimana kalau variabel X itu kita ganti dengan negatif 2. Negatif 2 kuadrat ditambah 5 kali negatif 2 ditambah 6, apakah sama dengan 0? 4 dikurang 10 ditambah 6 ternyata sama dengan 0. Variabelnya diganti dengan negatif 2, maka persamaan ini nilainya menjadi benar, yaitu sama dengan 0. Oh, berarti negatif 2 ini merupakan akar dari persamaan X kuadrat plus 5X plus 6. Karena kalau X-nya diganti dengan negatif 2, maka persamaannya bernilai benar. Itu yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Kita menentukan akar persamaan kuadrat tadi dengan mengira-ngira ya. Nah, kalau kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan mengira-ngira sulit dan lama waktunya. Nah, sekarang ada cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ini untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Nanti ada dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membahas menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang pertama, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Dengan memfaktorkan, kita ambil contoh langsung saja. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 8X plus 15 sama dengan 0. A-nya ada berapa ini? A-nya ada 1, banyaknya X kuadrat 1. Banyaknya X atau B-nya sama dengan 8, sedangkan konstannya ada 15. Karena A-nya sama dengan 1,
kita tulis ini dulu, berarti X. Di sini juga X. Karena A-nya 1 di sini per 1. Nah, untuk selanjutnya perhatikan kita untuk mencari angka-angka yang selanjutnya. Jadi untuk mengisi yang di sini kita mencari 2 angka. Perhatikan ya. Untuk mengisi yang selanjutnya di sini kita cari 2 angka. Kalau dijumlahkan nilainya B, kalau dikalikan nilainya A kali C. Kita cari 2 angka. Kalau dijumlahkan hasilnya B atau sama dengan 8. Kalau dikalikan hasilnya A kali C. A kali C berapa? 15. Lagi ya. Untuk menentukan angka-angka yang berikutnya, kita cari 2 bilangan. Jika dijumlahkan hasilnya B, jika dikalikan hasilnya A kali C. Jika dijumlahkan 8, kalau dikalikan 15, kira-kira bilangannya apa? Nah, untuk menentukan bilangannya apa, kita pakai yang hasil kali. Jadi yang kita faktorkan yang hasil kali, bukan yang jumlah ya, yang hasil kali. 15 itu adalah faktornya 1 kali 15, 3 kali 5. Ini faktor-faktor dari 15. Nah, sekarang kita cari 2 bilangan. Kalau dijumlahkan 8, kalau dikalikan 15, berarti apa bilangannya cocok? Ini tuh ya, 3 dan 5. Ternyata bilangannya plus 3 dan plus 5. Langsung kita taruh di sini saja. Oh, plus 3 plus 5. Per 1, karena per 1 itu nggak perlu ditulis per 1, berarti bisa begini langsung ya. Berarti X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. X1 sama dengan negatif 3 atau X2 sama dengan negatif 5. Ternyata akar-akarnya ini. Nah, untuk membuktikan akar-akarnya kita masukkan ke sini. Apakah kalau X-nya kita ganti dengan negatif 3, itu hasilnya atau persamaannya menjadi benar? Kita coba ya. X-nya kita ganti dengan negatif 3. Berarti negatif 3 kuadrat ditambah 8 kali negatif 3 ditambah 15. Apakah hasilnya 0? Jadi ini 9 dikurang 24 ditambah 15. Ini jadinya negatif 15 ya. Negatif 15 ditambah 15 hasilnya ternyata betul. Kalau X-nya diganti dengan negatif 3, maka persamaan ini bernilai benar. Maka faktor dari atau akar-akar dari X kuadrat plus 8X plus 15 adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 5. Gimana? Bisa dipahami? Masih bingung? Kalau masih bingung, kita ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya, contoh yang nomor 2. Ya, kita lanjutkan contoh soal yang berikutnya, yang nomor 2. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus 13x plus 15 sama dengan 0. Ini A-nya sama dengan 2, B sama dengan 13, C sama dengan 15. Seperti tadi ya, karena tadi A-nya 1, maka langsung dituliskan X.
Ini karena A-nya 2, langsung kita siapkan 2E. Di sini juga 2E. Kalau tadi karena A-nya 1/1, sekarang ini A-nya 2 menjadi per 2. Yang berikutnya kita cari menggunakan cari dua bilangan. Jika dijumlahkan hasilnya 13, kalau dikalikan hasilnya A kali C, berarti 30. Ini plus, ini mempengaruhi nanti ya. Positif dan negatifnya mempengaruhi. Kalau ini hasil kalinya plus, jumlahnya plus, maka kedua bilangannya nanti mesti plus. Sekarang kita faktorkan. Yang difaktorkan adalah yang hasil kali. Jika dikalikan 30. 30 itu hasil perkalian dari 1 kali 15. Terus, 1 kali 30. 2 kali 15. 3 kali 10. 5 kali 6. Sekarang mana yang cocok? Dua bilangan ini tinggal kita pilih mana yang cocok. Jumlahnya plus 13. Kalau dikalikan plus 30. Oh, kita ambil yang ini ya. Plus 3 plus 10. Berarti di sini tinggal kita plus 3 plus 10. Kita cari yang bisa dibagi 2. Oh, yang bisa dibagi 2 semuanya adalah yang ini ya. Ini berarti menjadi yang ini tetap 2x plus 3. Yang di sini menjadi x plus 5 sama dengan 0. 2x plus 3 sama dengan 0 atau x plus 5 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 3 atau x2 sama dengan negatif 5. Berarti di sini x sama dengan negatif 3/2. Ternyata akar-akarnya ini. Ini x1, ini x2. Gimana? Bisa dipahami? Masih agak bingung ya? Kita ke contoh berikutnya. Contoh yang nomor 3. Saya hapus ya. Contoh yang nomor 3. Masih tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari yang nomor 3. 2x kuadrat dikurang 13x ditambah 15 sama dengan 0. Ini A-nya 2 ya. Berarti langsung 2x. 2x. Karena ini 2 berarti per 2. Untuk selanjutnya kita cari dua bilangan jika dijumlahkan sama dengan negatif 13. Jika dikalikan A kali C. Jika dikalikan hasilnya positif 30. Kalau tadi kan plus semua ya, sekarang ada kalau dijumlahkan negatif 13, kalau dikalikan plus 30. Maka dua bilangannya nanti mesti min. Kenapa min? Karena kita tahu ya waktu kelas 7 kemarin ya, kalau min dikali dengan min hasilnya plus, atau kalau plus dikali dengan plus hasilnya plus. Jadi kalau hasil kalinya plus, maka bilangannya mesti sejenis. Kalau min semua, kalau plus semua. Tapi kalau hasil kalinya min kali plus hasilnya min, atau plus kali min hasilnya min. Maka nanti kalau hasil kalinya di sini negatif, maka bilangannya mesti 1 plus 1 min. Tapi kalau di sini hasil kalinya plus, maka bilangannya kalau tidak min ya plus. Tinggal kita lihat di sini. Kalau dijumlahkan min, kalau dikalikan plus. Oh, berarti bilangannya min.
Tinggal kita cari 30 itu hasil perkalian dari 1 kali 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 5 kali 6. Sekarang mana yang cocok? Berarti ini ya, negatif 3 dan negatif 10. Negatif 3 ditambah negatif 10 hasilnya negatif 13. Negatif 3 dikali negatif 10 hasilnya plus 30. Oh, ternyata kedua bilangannya itu adalah min 3 dan min 10. Mana yang habis dibagi 2 ini? Habis dibagi 2, berarti hasilnya 2x min 3 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 3 atau x sama dengan 5. X sama dengan 3/2, ini x satunya, atau x2 nya sama dengan 5. Ternyata ini akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x plus 15 sama dengan 0. Di sini yang perlu kalian perhatikan. Jadi ingat ya, kalau hasil kalinya positif, kedua bilangannya mesti sejenis. Kalau tidak plus-plus, min-min. Menentukan plus-plus min-minnya itu tergantung pada ini, hasil penjumlahannya atau B-nya. Kalau dijumlahkan negatif, kalau dikalikan plus berarti dia min. Kalau tadi yang nomor 1, nomor 2 tadi kan jumlahnya plus, hasil kalinya plus, maka bilangannya plus. Karena plus kali plus hasilnya plus. Gimana? Contoh lagi. Yang perlu dipahami mencari dua bilangan tadi ya. Kita lanjutkan yang nomor 4. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0. A-nya 3x, maka langsung saja 3x. Kita tulis 3x per 3. Untuk mencari bilangan selanjutnya sama kayak tadi. Cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Kalau dikalikan hasilnya negatif 6. Kalau dikalikan min 6, kalau dijumlahkan min 5. Maka bilangannya mesti, karena hasil kalinya min itu pasti beda, plus dengan min. Karena hasil kalinya min, maka dua bilangannya beda. Ingat ya? Kalau hasil kalinya plus, bilangannya sejenis. Kalau enggak min, plus. Tapi kalau hasil kalinya negatif, maka kedua bilangannya mesti beda. Kita lihat 6 itu hasil kali dari 1 kali 6, 2 kali 3. Mana yang cocok? Kalau dijumlahkan negatif 5. Kalau dikalikan negatif 6. Ini ya. Berarti negatif 6 dan positif 1 bilangannya. Kalau dijumlahkan min 5, kalau dikalikan min 6. Masuk saja di sini langsung. Oh, berarti plus 1 dengan min 6. Ini bisa dibagi 3. Dapat 2 ya. Berarti 3x plus 1 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 1, x sama dengan 2. Pindah ruas ya. Berarti x1 sama dengan min 1/3 atau x2 sama dengan 2. Gimana?
Perlu contoh lagi? Kalau perlu contoh lagi, masih ada lagi contohnya. Contoh yang nomor 5. Yang nomor 5. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 4x kuadrat min 7x min 2 sama dengan 0. Kita tulis ya, 4x per 4. Cari dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya negatif 7. Dan jika dikalikan hasilnya negatif 8. Kalau hasil kalinya negatif, bilangannya mesti 1 plus 1 min. Kita cari 8 itu hasil kali dari 1 dengan 8, 2 dengan 4. Maka yang cocok adalah gitu ya. Berarti min 8 dengan plus 1. Berarti di sini plus 1 dengan negatif 8. Ini bisa dibagi ya. Ini bisa dibagi, berarti menjadi 4x plus 1 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. 4x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 2. Berarti x1 sama dengan min 1/4 atau x2 nya sama dengan 2. Mana? Bisa dipahami? Ini yang penting, yang harus teliti yang di sini ya, menentukan dua bilangan. Sekali lagi, kalau hasil kalinya negatif, maka bilangannya mesti 1 plus 1 min. Tapi kalau hasil kalinya positif, bilangannya mesti sejenis. Kalau tidak min min, plus plus, tergantung dengan di sini. Ya, jadi dipahami ya, dipahami pelan-pelan sambil diteliti angka-angkanya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian belajar matematika. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.